ya, tapi juga ada anak-anak 30 tahunan. Iya. Itu kenapa sih Mas Wahyu lahir gerakan ini? Jadi gini, ini sebenarnya keresahan kita bersama kan sebenarnya. Jadi gerakan ini itu awalnya kita bikin nggak untuk langsung gede, Mbak. Jadi kita kepengen karena kita GNFI, terus kita kerjasama sama komunitas namanya Kampung Lali Gadget di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka itu udah bergerak sejak tahun 2018 dan ternyata banyak anak-anak orang tua yang seneng main di situ. Terus akhirnya kita kepikiran kalau komunitas seperti ini diduplikasi ke berbagai macam daerah kayaknya bagus deh. Terus kita mencari komunitas-komunitas yang kira-kira bergerak di bidang anak yang mau kita dampingin untuk bisa menjadi seperti itu. Ternyata pas waktu kita buka, itu yang daftar, tadinya kita nyari 100 aja, yang daftar 500. Dan dari semua pulau besar di Indonesia, dari Aceh, Sumatera, Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, sampai Papua. Artinya kita ngelihat bahwa kayaknya keresahan ini adalah keresahan semua orang deh. Karena bukan hanya di kota-kota besar, tapi di pulau-pulau kecil pun kayaknya orang concern terhadap ini. Lihat anak-anak bermain atau mungkin kecanduan gadget atau gawai itu udah jadi kayak semacam keresahan bersama, tapi kita nggak tahu harus ngapain untuk mengatasinya. Itulah kenapa kita bikin 100 dulu komunitas bermain tanpa gadget atau gawai, dan kayaknya ini kalau misalnya bisa terus-menerus kita lakukan akan lebih banyak lagi sih. Oke, ini biasanya emang kalau anak-anak mungkin karena terbiasa juga ya Mas, apa-apa kayaknya dikasih gadget, lagi makan dikasih gadget gitu. Mas, tadi ngomong soal 500 pendaftar, lalu sekarang nanti akan dipotong, sudah dipotong jadi 100. Tapi kalau saya lihat di timeline itu hanya butuh 30 di akhir. Iya, 30. Itu kenapa Mas? Gini, sebenarnya itu kan kita bentuknya nanti bootcamp, Mas Edwin. Jadi kita kepengen benar-benar kayak mendampingi komunitas-komunitas ini karena mereka ada di kota besar, kota kecil, pulau-pulau kecil gitu ya. Kita akan mendampingi mereka dengan kurikulum selama 2-3 bulan. Jadi apa yang kami tahu tentang kurikulum bermain, cara bermain, bagaimana membuat kampanye yang baik sehingga banyak orang tertarik, itu nanti kita akan ajarin selama 2 bulan ini. Nah, kalau misalkan 100 atau 500 langsung misalkan kita ajarin, kayaknya kita nggak intens. Itulah kenapa kita bikin per gelombang, per batch. 30, nanti mungkin nyambung lagi 30, nyambung lagi 30. Oke. Tapi dengan antusiasme ini, sepertinya kita akan coba berubah strategi, kayaknya gimana agar lebih banyak, dan sehingga bisa lebih banyak teman-teman yang bisa bergabung. Cuman tanpa mengurangi intensitas untuk kita bisa saling belajarnya. Kita khawatirnya kalau misalnya kuantitasnya aja yang banyak, nanti justru nggak intensif untuk kita saling belajar. Oke, Mas Aji tadi seperti yang Okta bilang ya, tadi keresahan tuh muncul karena kita lihat HP tadi Mas Aji. Iya, kayaknya terbiasa gitu kan. Iya, apa-apa lagi nonton, buka HP. Buka HP ya. Jadi kayak iPad Kids semua ya. Benar. Dan itu terjadi biasanya gini, karena biasanya kan tanggung jawab orang dewasa sebenarnya itu, agar anak nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang seringkali kita bingung, antara nggak ada waktu, nggak ada ruang, nggak punya ide, untuk main apa sama anaknya, sama ponakannya, sama adiknya, atau nggak ada alternatif lain selain gawai. Nah, itu tadi ya Mas, berarti memang harus diisi aktivitas sebetulnya lebih kreatif ya. Kalau dilihat nih aktivitasnya banyak, dan mostly ada main kayak lagi main gangsing gitu kan. Nah ini tuh emang kegiatannya di bootcampnya itu isinya bermain aja kah Mas, atau apa ada kegiatan apa lagi sih sebenarnya? Iya, kalau bootcamp sendiri itu nanti kan peserta orang dewasa ya, pelaku komunitas tadi itu. Jadi kita ngajarin kurikulum atau ngasih ide-ide alternatif, silabus, ini loh permainan-permainan yang mungkin dilakukan di komunitas Anda gitu ya. Terus dan permainan itu banyak banget, bukan hanya permainan yang pakai alat, bahkan pakai daun, pakai pohon pisang, pakai tanah liat. Bukankah dulu, kalau saya sih angkatannya, dulu kita apapun itu jadi bahan permainan. Jadi imajinatif juga ya Mas ya. Dan sekarang semuanya nggak ada itu, walaupun mungkin kita pet gitu ya, peternak atau peliharaan, tapi di handphone. Itu kan nggak bisa menggantikan langsung kita sentuhan ya kan. Dan menurut kami itu adalah merebut hak anak untuk bermain. Mas, ini jadi menarik karena begitu banyaknya masyarakat yang ingin ikut terlibat, animo masyarakat tinggi. Tapi biasa komunitas ini mayoritas apa sih Mas? Komunitas anak atau beragam sekali? Menarik, beragam banget. Ternyata yang concern terhadap masalah ini tuh beragam. Ada komunitas ibu-ibu, komunitas TBM ya, Taman Bacaan Masyarakat, ada komunitas Karang Taruna, bahkan mereka ada juga yang relawan TIK gitu, macam-macam. Jadi beragam. Jadi kita memang nggak khusus untuk komunitas yang memang bergerak di bidang anak gitu ya. Ternyata semua itu mereka punya program-program yang menyasar anak-anak.
Nah, itulah sebenarnya yang kita ini. Jadi memang sasarannya adalah ketika mereka bergabung di sini nantinya bisa ada apa ya Mas, semacam ilmu atau juga pengalaman yang bisa dibagikan lagi lebih besar lagi gitu. Oke, ini tuh berarti udah running atau gimana Mas? Kita sedang running, ini sedang seleksi karena mau nggak mau kita harus seleksi tadi itu, rencana awal Mei kita running programnya ya. Tapi walaupun kita seleksi 100 atau nanti jadi 30, yang udah daftar 500 tadi tetap kita akan maintain sebagai komunitas. Jadi kita saling berbagi, kita bentuk dalam grup WhatsApp. Bahkan terfikir karena animonya besar, mudah-mudahan nanti kita akan bekerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan pertemuan komunitas-komunitas ini sih sebenarnya. Jadi partner lah, mitra gitu ya. Bener, karena sayang banget ini semangatnya lagi tinggi-tingginya. Mudah-mudahan nanti siapa tahu bikin program sama Kompas, kita bikin apa namanya, kalau ada kata ada sama-sama teman-teman kamu di gadget, ada program bagus namanya Elimpiade. Betul. bukan Eling nih. Bukan Olimpiade tapi Elimpiade gitu ya. Itu sudah berjalan kemarin dalam skala terbatas di Sidoarjo. Barangkali nanti kita akan coba, mudah-mudahan bisa kembangkan lagi. Karena kalau Olimpiade itu kan hanya anak-anak pinter nih. Tapi kalau Olimpiade sebenarnya semua orang itu bisa ikutan, semua anak bisa ikutan karena semua anak pada prinsipnya pengen main. Bahkan bukan hanya anak sih sebenarnya, Mbak. Karena sebenarnya ada buku bagus namanya Homo Ludens. Manusia itu adalah makhluk yang bermain. Nggak terbatas berapapun usianya sebenarnya. Kita kalau misalnya sambil nunggu siaran, mainin pulpen, itu kan main kan gitu kan. Nah, itu kayak kalau ikut Olimpiade kita ikut Elimpiade deh kayaknya. Menang bisa menang, punya gitu. potensi. Mas Haji, ini yang jadi juga pengen tahu nih, kan keresahan masing-masing nih. Keresahan kita semua kan. Mas, itu pendekatannya seperti apa nanti ke anak-anaknya? Teaser aja singkat. Oke. Jadi seperti yang di tayangan ya, pendekatan sebenarnya anak-anak itu mereka main gadget, mereka nggak main tradisional atau main apapun, bukan karena mereka seneng gadget, tapi mereka nggak terpapar tentang alternatif-alternatif mainan itu. Tadi karena orang tuanya, orang dewasanya nggak ada ide atau nggak ada waktu, nggak ada ruang atau malas aja gitu. Jadi di situ nanti tuh bermain dengan gadget ini taruh, bukan dipaksa sebenarnya taruh, karena mereka ketika melihat permainan dan berbagai macam barang-barang yang mereka suka, otomatis mereka akan meletakkan gadgetnya itu kan sebenarnya tanpa harus disuruh. Nah disitulah mereka bermain dan orang dewasanya juga ada di situ untuk menemani mereka. Oke, nah semakin seru ya. Tapi nanti kita jeda dulu Mas Wahyu. Nanti juga kita akan bahas soal apa sih sebetulnya, apakah kecanduan gadget ini menjadi masalah psikologis kah gitu kan, dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, usai jeda saudara dari Sapa Indonesia akhir pekan. Oke, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Kalau tadi kita membahas soal bagaimana gerakan 100 komunitas bermain tanpa gawai. Nah, di segmen ini spesial juga nih, karena kita akan kehadiran psikolog anak dan keluarga Ibu Sani Budiantini Hermawan. Selamat pagi, Ibu Sani. Bu Sani, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ibu, ini menarik nih. Kalau tadi kita bicara soal gerakan komunitas gitu ya, tanpa gawai. Nah, sebetulnya tuh kalau misalnya kita melihat sekarang fenomenanya, apakah memang kecanduan gawai gitu ya, gadget tuh jadi apa sih Bu sebetulnya penyebabnya? Apakah ini menjadi gangguan psikologis kah atau seperti apa? Iya. Saya benar-benar senang, sukacita menyambut komunitas ini gitu ya, karena selama saya 25 tahun praktek nih, ternyata kecanduan gadget itu berdampak negatif terhadap psikologis seorang anak ya. Salah satunya adalah anak itu jadi mudah frustrasi, anak itu jadi cepat anxiety, kena panic attack, dan sekarang ini muncul banyak akhirnya ke arah depresi. Jadi ini luar biasa dampak anak yang bermain gawai dan sudah kecenderungan sudah kecanduan begitu. Kenapa? Karena kita tahu dengan bermain gadget itu anak sebenarnya terblok dengan dunia luar, ya kan? Anak tuh jadi tidak ada interaksi secara langsung, hanya bermain dengan gawainya, dan kalaupun interaksi itu seputar gawai. Jadi anak bermain, kalau bermain yang tim itu pun berinteraksinya secara terbatas karena hanya seputar yang dimainkan, sehingga anak tidak bisa akhirnya mengerti, memahami aspek yang ada di luar sana. Anak tidak tahu siang dan malam, anak tidak tahu hujan atau tidak, karena kan kalau kita di dalam ruangan otomatis kita tidak bisa
connect dengan lingkungan. Bahkan mungkin ibunya teriak, ibunya manggil, ibunya sakit, itu juga anak tidak bisa berempati di situ karena karena anak tidak terbiasa berinteraksi langsung. Nah, sedangkan yang saat ini kita khawatirkan ketika anak sudah kecanduan, anak jadi lupa akan kewajiban yang sehari-hari mesti dia lakukan dan hanya berinteraksi dengan gadget sehingga yang dia kejar juga hal-hal yang sifatnya tidak realistis atau tidak sebenarnya tidak wajib gitu ya di dunia nyatanya. Nah, karena mereka hanya bermain di dunia maya dan mengejar hal-hal yang sifatnya maya tadi gitu. Kalaupun menang ya maya, kalaupun dia mengejar ranking juga itu maya. Dan ini berbanding kebalik dengan kegiatan mereka di sekolah. Karena dengan bermain gawai, biasanya anak jadi susah berkonsentrasi. Kenapa? Karena ketika bermain gawai, multistimulasi itu masuk. Ada cahaya, ada movement, ada suara. Sehingga anak sebenarnya kegiatan otak itu minim. Ya, tidak ada gerakan motorik, tidak ada interaksi langsung. Sementara kalau di kelas itu kan monostimulasi ya, hanya suara guru, tidak ada background yang bergerak-gerak, tidak ada cahaya, sehingga anak sebenarnya dituntut harus aktif secara kegiatan otak ketika berada di sekolah. Nah, ketika dia sudah kecanduan bermain gadget, maka otak terbiasa tidak aktif, cenderung pasif ya, karena given stimulasi. Sementara kalau di sekolah harus aktif. Di situ yang membuat anak menjadi tidak fokus, tidak menangkap pelajaran yang diajarkan, dan bahkan cenderung ngantuk dan bosen. Itu yang menjadi masalah kita sekarang ini dan sangat nyata dampak negatifnya pada anak. Nah, atau istilahnya kayak brain rot gitu ya. Jadi kita kayak nggak terstimulus gitu dengan aktivitas-aktivitas. Artinya gini ya, kalau tadi Bu Sani mengatakan ada interaksi gitu yang menjadi keharusan gitu supaya anak tuh bisa aktif terus juga bisa lebih bisa beraktivitas dengan baik gitu ke depannya. Nah, berarti Mas Wahyu sebetulnya sasarannya tidak hanya anak-anak ataupun komunitas ya, tapi dari mereka ini juga bisa diharapkan orang tuanya juga bisa ikut terlibat juga ya. Betul, mungkin nanti bisa dikonfirmasi Bu Sani. Kalau menurut kami sebenarnya ketika anak kecanduan gadget itu adalah kesalahan orang dewasa sih sebenarnya. Jadi anak kalau misalnya diajak main, mereka pasti akan main kok. Tapi kalau misalnya mereka diajak baca, mereka baca. Tapi ketika mulai dini, mereka nggak dibiasakan untuk itu. Karena tadi orang tuanya nggak sempat, nggak punya ide, nggak punya waktu, nggak punya ruang, atau mungkin nggak punya alternatif lain selain gadget, akhirnya anak main seperti itu kan. Jadi kalau kami itu seringkali bilang kayak gini, kenapa anak kecanduan gawai? Karena orang dewasa nggak bisa seasik gawai. Gitu. Nggak, kita menjadi orang kita asik nggak ya? Kita nggak bukan menjadi orang yang asik untuk anak-anak kita, adik-adik kita gitu ya. Mungkin dengan berbagai macam alasan lah ya, kita sibuk, kita bekerja, semua pekerjaan kita di handphone, dan akhirnya ketika kita lihat handphone walaupun itu pekerjaan, anak kan tuh ayah main handphone aja gitu kan. Nyontoh jadinya ya. Akhirnya nyontoh. Jadi mungkin mohon maaf ke orang dewasa, ke teman-teman kita semuanya. Menurut kami, anak-anak kecanduan gadget itu sebabnya adalah karena orang dewasa yang menyebabkan seperti itu. Oke, lalu mungkin ini sedikit Mas, pengen tahu, apakah dari gerakan 100 komunitas bermain tanpa gadget ini juga ikut melibatkan orang-orang dewasa yang di sekitar anak-anak itu sendiri? Pasti, karena pegiat komunitas ini kan orang dewasa. Mereka ada ibu-ibu, mereka ada relawan, pelajar, pramuka begitu ya. Karena mereka beragam latar belakangnya. Jadi mereka yang merasa suka main dengan anak. Suka main dengan anak itu nggak harus orang yang lucu, harus yang periang. Tapi kan semua orang tadi homo ludens kan, seneng main gitu. Jadi bagaimana mereka mengajak anak-anak bermain. Jadi targetnya mereka. Oke, nah itu tadi Bu Sani, bener nggak kalau misalnya anak-anak nih kecanduan gadget, kecanduan gawai gara-gara pengaruh orang dewasanya juga? Artinya apa nih yang bisa jadi catatan terutama buat orang tua yang punya anak usia misalnya ya balita gitu, supaya tidak terbiasa nih apa-apa gadget. Iya, ini menarik ya. Seringkali saya tuh kalau ada klien datang gitu ya di tempat praktek, saya kan suka nanya tuh, kamu mainnya apa gitu ya di rumah gitu kegiatannya. Seringkali mereka ya gadget lah Tan katanya. Apalagi bingung mau mainnya apa gitu. Jadi sebenarnya mereka juga kehabisan ide. Jadi ya tadi mungkin ya orang tuanya juga tidak ada ide, ya anaknya otomatis
tidak mendapatkan itu kan, ide-ide kreatif gitu yang ada di lingkungan gitu. Padahal itu kan penting banget. Dan saya setuju banget, anak itu they will learn what they see. Kalau orang tuanya juga main gadget, ya pasti anaknya juga main gadget, kan itu yang diajarin kan. Tapi kalau orang tuanya kreatif, ya pakai apa, zaman dulu tuh jeruk Bali dibuat itu, iya, dibuat daun macam-macam. kendaraan gitu kan. Jadi anak juga akan terlatih dan mengikutinya gitu. Dan saya senangnya sebenarnya ketika anak bersentuhan dengan lingkungan, itu sebenarnya intelektualitasnya itu meningkat ya, karena kan banyak sekali yang dia bisa kembangkan dari sisi kreativitas ya, motorik halus, motorik kasar gitu ya. Kemudian dia juga interaksi langsung dengan orang, berempati, ada teriakan, ada analisa gitu. Jadi menurut saya bermain dengan lingkungan yang langsung gitu ya, membuat anak jauh memiliki kreativitas dan kemampuan intelektual yang jauh lebih tinggi. Nah, ini orang tua juga harus jangan kurang ide gitu ya, karena apapun bisa jadi permainan anak yang mengasihkan tergantung orang tuanya. Dan bisa lihat inspirasi nanti dari komunitas-komunitas ya. Banyak banget mainan-mainan yang nanti akan diajarkan di gerakan ini. Iya. Okta, sebenarnya ini juga kalau dulu kita mungkin kecil pengen banget punya gawai gitu ya, tablet atau mungkin laptop untuk belajar. Tapi ini jadi pisau bermata dua. Bu Sani, sebenarnya gimana sih cara mengakali gitu? Men-tackle bagaimana pendekatan yang baik untuk ngajarin anak-anak, mengajak anak-anak untuk mau meninggalkan gadget lalu bermain? Ya, memang gadget itu kan sebenarnya nggak bisa dilepaskan dengan kegiatan anak saat ini, karena biasanya anak juga belajar dari situ. Kemudian juga online learning juga sekarang kan juga pakai gadget gitu ya. Jadi memang butuh gadget untuk memang sebagai media belajar. Cuman yang sekarang menyedihkan kan anak nggak tahu alternatif selain gadget tuh dia ngapain gitu kan. Dan kalau kecanduan gadget, anak itu juga akhirnya punya dampak negatif. Tadi ada obesitas, nggak fokus, nggak bisa mengatur waktu. Karena kan gadget itu kalau kita main di ruangan aja, kita nggak tahu nih udah malam apa belum, hujan apa nggak, udah makan apa belum gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali dampak negatif gadget kalau jamnya tidak diatur. Nah sekarang makanya harapan saya sebenarnya dengan anak tuh bisa ada alternatif kegiatan. Jadi dia ada pilihan ya kan. Oh sekarang gadgetnya ditaruh dulu nih karena dia lagi mau main misalnya batu bata di kotak-kotak di buku gado-gado misalnya, atau engklek atau bekel misalnya. Jadi ada alternatif kegiatan karena anak zaman sekarang juga nggak tahu dia mau ngapain, bosen gitu. Makanya itu pilihan utamanya. Nah itu seru banget tuh kalau dilihat ada aktivitas main hula hoop nih, kayaknya belum tentu kita bisa ya Win ya. Keseimbangan macam-macam. Mas Wahyu, artinya kalau misalnya digerakkan yang saat ini dijalani oleh teman-teman komunitas, ada nggak sih rekomendasi permainan yang sebetulnya bisa menstimulus anak-anak supaya bisa lebih aktif? Apakah itu permainan yang harus dengan banyak orang gitu, misalnya kayak main benteng gitu kan, atau seperti apa Mas Wahyu? Ya sebenarnya gini, permainan itu banyak banget. Kita punya kayak daftar permainan itu mungkin ratusan bahkan ya. Dan kita sering kali ketika ada orang tua datang itu menambah ide karena nostalgia mereka waktu itu main itu, gitu ditambahkan gitu. Jadi permainan itu kan macam-macam. Ada yang bisa sendirian, misalkan apapun lah. Kita kalau waktu kecil kan kalau misalnya main mobil-mobilan aja bisa jadi berbagai macam cerita yang di luar imajinasi yang luas kan. Misalkan main ludo atau apa, atau mungkin main kelereng gitu kan. Atau yang tadi kalau misalnya bisa dan boleh, kadang-kadang orang tua takut ya kalau orang tua anaknya main keluar ya. Tapi kalau bisa keluar, main dengan temennya, bukan mabar handphone ya, tapi main bola, main petak umpet, main engklek atau apapun gitu ya. Dan biasanya ketika anak itu dibiarkan di luar, di alam, mereka pasti menemukan apapun yang dijumpainya sebagai alat bermain. Daun jadi mainan, kulit jeruk jadi mainan, ranting jadi mainan. Tapi kalau nggak kita kasih ruang untuk itu, ya udah mereka hanya di gadget itu aja. Tapi memang kembali lagi masyarakat juga udah berubah kali ya Mas ya. Jadi memang apa-apa lebih banyak kita ke gadget gitu dibandingkan dengan main di luar. Iya betul. Nah itu kadang-kadang orang tua juga ragu ya, apalagi dengan berita banyak misalkan ada orang jahat di luar sana. Jadi anak kami juga mungkin nanti bisa dikonfirmasi ya, anak akhirnya lahir atau dibesarkan dalam ketakutan bahwa dunia luar itu bahaya buat kamu dan eksploratifnya itu akan kurang. Padahal ketika dia bisa bermain dengan anak lain-lain,
tanpa dengan gawe ya, mereka bebas gitu aja, itu pasti akan banyak pengalaman yang mereka dapatkan sih. Oke, Mas Haji, dari pengalaman mungkin yang diajarkan nanti nih, ke depannya kan progresnya masih panjang untuk beberapa komunitas. Ada tips gak sih sebenarnya untuk menangani anak tantrum gini dari gerakan komunitas? Tapi ntar Bu Sani juga nambahin gitu ya, saling melengkapi. Kadang-kadang kalau HP yang direbut, iya langsung teriak-teriak gitu kan. Mungkin Bu Sani juga ini, saya baca berita ya, karena kami ada di Sidoarjo juga, tahun lalu itu di Rumah Sakit Jiwa Menur, itu satu semester aja ada 3.000 anak yang dirawat di rumah sakit jiwa. Dan sebagian besar, kata direktur rumah sakitnya, itulah karena kecanduan gawai. Itu aja udah fakta yang luar biasa kan. Tantrum kan mungkin levelnya ngeselin, tapi dia masih aman. Di dekat rumah saya, di daerah di Bandung, Bandung itu, sekitar 1-2 tahun yang lalu, itu ada anak SMP bunuh diri gara-gara handphonenya diambil sama orang tuanya, disuruh belajar. Artinya, hal-hal ini luar biasa banget. Kalau tantrum mungkin Bu Sani. Tapi paling tidak kalau anak saya aja misalkan ya, itu biasanya memang awal-awal kalau kita udah nggak kadang-kadang lepas dengan kekerasan dan gadget gitu ya, mereka tantrum. Tapi saya belajar bahwa orang tua nggak boleh kalah dengan tantrum itu. Mungkin dia adalah penyesuaian ketika dia terlalu terbuai oleh gadget, terus diambil, mungkin dia bosen dan lain-lain. Tapi kalau orang tuanya nyerah, ya udah. Jadi kita biasanya orang tua juga harus sabar dan nemenin dia bermain. Ini nggak mutlak banget. Kami di keluarga, Mbak, itu bikin peraturan harian. Orang tua bikin peraturan, misalkan anak harus baca, anak harus ngaji, dan sebagainya. Dan anak saya, itu pasal terakhir dia masukin, kelas 2 SD. Boleh nggak aku masukin pasal 1? Orang tua mengajak bermain, atau menemani bermain. Itu pasal kuncian buat dia, agar ketika kita nyuruh apapun, ya udah, kalau mau nyuruh main atau lepas dari gadget, ajak, temenin dong main. Gitu. Jadi kayaknya kuncinya kalau menurut saya, orang dewasa harus nemenin anak untuk main. Dan ini PR bagi kita semua ya, dengan kesibukan, dengan macam-macam, apakah mungkin. Bu Sani, ada tambahan tadi untuk itu? Iya, kalau anak tantrum itu kan sebenarnya ekspresi emosi yang berlebihan karena yang diinginkan kan tidak tercapai. Nah, biasanya berkaitan dengan gadget gitu, karena anak udah suka, begitu diambil atau begitu disuruh kegiatan lain jadinya marah dan tantrumnya keluar gitu. Jadi memang orang tua harus ada pendekatan yang baik nih, karena anak akan sebenarnya perlu diperkenalkan kegiatan lain sehingga anak tahu walau tidak bermain gadget ada kegiatan menarik lainnya di luar sana, sehingga anak juga ketika diajak bermain lain mereka happy, excited, dan tidak muncul tantrumnya. Kayak ini biasanya kalau saya bermain kan cuman kalau ketemu teman-teman di sekolah ya gitu, makanya kalau di rumah nih harus lebih aktif nih orang tuanya. Ya, para orang tua kita main. Mas Haji, ada kegiatan terdekat kah yang dilakukan oleh gerakan 100 komunitas bermain tanpa gadget ini? Yang terdekat kita akan mulai bootcamp kita untuk tadi memperkuat atau memperkaya ide teman-teman komunitas agar mereka bisa menjadi lebih asik bagaimana memanajemen organisasi mereka biar lebih luas dampaknya. Itu mulai awal Mei ini sih Mbak. Dan lihat antusiasme tadi ya yang bergabung di komunitas ini itu dari Sabang sampai Merauke, dan itu menandakan bahwa kecemasan ini adalah kecemasan semua orang. Kita mungkin sedang berpikir untuk bisa memperluas kegiatan ini, bukan hanya bootcamp, tapi ada pertemuan-pertemuan misalkan regional dan sebagainya. Oke, nah itu akan dilakukan setiap tahun kah, Mas? Belum terpikir, tapi rasanya ini masalah kita semua. Jadi ini GNFI itu dan Kampung Lali Gadget itu hanya menginisiasi di awal, startnya aja, tapi kita pengen nanti finishnya itu banyak orang yang terlibat sih sebenarnya. Jadi ini adalah gerakan bersama, karena saya rasa ketika ngomong sama siapapun itu kayaknya iya nih punya masalah yang sama. Jadi ini kayaknya dengan Kompas TV, dengan yang lain mungkin kita bisa barengan. Ya, saya sempat lihat di media sosialnya memang ingin dibuat menjamur gitu. Iya. Oke, mungkin kita nanti bisa ikutan juga ya. Iya, boleh nggak nih Mas kira-kira nih? Tadi bikin Elimpiade. Nah, mungkin saya ke Bu Sani deh. Bu Sani, ada nggak pesan untuk terutama orang tua supaya kalaupun memang tidak ikut dalam gerakan ini gitu di tahun ini, tapi mungkin bisa dilakukan di rumah gitu. Apa sih tips-tipsnya terutama untuk orang tua supaya anak-anak bisa lebih aktif? Ya, yang pertama awareness dulu nih akan adanya masalah ini di orang tua, dan orang tua jangan menyerah, justru harus mencari solusi, cari cara supaya kecanduan gadget pada anak ini segera diberantas begitu. Dan tadi di awal jangan sampai ketika orang tua memberikan gadget pada anak, sebenarnya itu awal dari semua
masalah yang akan timbul ke depannya gitu. Jadi waktu memberikan gadget juga harus ada kesepakatan, kemudian gadget itu juga milik orang tua yang dipinjamkan, bukan melulu ini privasi anak yang kita tidak bisa negosiasi begitu ya. Dan menurut saya orang tua juga perlu tahu cara bagaimana mengajari anak bermain yang lain, alternatif yang lain, karena gadget juga tidak bisa kita hindari 100% karena memang itu adalah bagian dari media belajarnya anak, tapi juga anak juga punya kegiatan lain karena orang tuanya kreatif. Orang tua juga mau belajar dan dalam satu hari paling nggak ada kegiatan lain yang diintroduce kepada anak gitu, yang mengasihkan dan orang tua juga ikut bermain sehingga kita ada PR nih. Apa sih hari ini yang anak lakuin permainan di luar dari bermain di gadgetnya gitu. Jadi dibuat PR orang tua dan ngebayang nggak kalau misalnya sehari satu aja atau ya seminggu satu aja dalam sebulan udah lumayan lah kekumpul banyak kegiatan yang anak bisa mainkan dan mengasihkan juga selain gadgetnya. Bu Sani tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Aji juga berarti harus lihat dari berkaca Dedi sendiri ya. Tapi kalau untuk orang dewasa gimana Bu? Singkat aja. Gimana tips-tips untuk kita ini balita-balita yang tua ini? Kalau kita orang tua kan memang orang dewasa kan, jadi memang kita harus aware bahwa anak tuh akan ngikutin kita. Kalau kitanya ikut bermain, ikut asik, anak juga bisa mengambil rasa senengnya gitu. Jadi kita pun juga harus excited gitu ya. Dan tadi orang tua juga ya sebagai orang dewasa ya walaupun belum punya anak juga perlu mawas diri karena bermain gadget itu membuat banyak masalah psikologi seperti ada anxiety, depresi tuh dari situ gitu kan. Bahkan media sosial pun yang terlalu berlebihan membuat kita tuh jadi kena panic attack dan ketika kita selesai bermain kadang-kadang jadinya drain gitu, malah jadinya hampa itu juga bisa terjadi di orang dewasa. Makanya segera sekarang orang dewasa pun mulai memikirkan hal-hal kegiatan yang sehat gitu ya untuk dirinya, perkembangan psikologisnya gitu. Oke, Mas Wahyu ada sosial media kah yang bisa diintip nih oleh pemirsa Kompas TV melihat kegiatannya? Oke, nanti ada di Good News from Indonesia @GNFI sosial medianya atau di Kampung Lali Gadget gitu. Nanti kita akan share aktivitas kita atau update kegiatan ini melalui sosial media dan dapat ide juga kita mungkin nanti akan bikin konten-konten yang membuat atau ngasih ide ke orang dewasa untuk bermain apa. Supaya kita jadi orang dewasa yang ada asik. idenya, ada idenya ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi para narasumber kita pada hari ini ya, yang luar biasa. Di sini sudah ada Wahyu Aji, selaku inisiator gerakan 100 komunitas bermain tanpa gadget. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Mas Wahyu dan juga Ibu Sani Budianti nih, Hermawan, psikolog anak dan keluarga. Terima kasih Bu Sani. Ya saudara, sampai Indonesia Pekan harus kami akhiri. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Twin Chan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Para penggawa timnas akan beradu kemampuan di Eredivisie.